Ya perempuan-perempuan, saya lihat bagaimana banyak banget ditipu oleh seorang pria yang berusaha untuk mengatasnamakan cinta di hidup mereka. Ya banyak laki-laki mengatakan, kamu gak tahu aku sayang sama kamu, tapi dia tiduri dia punya pacar. Nah kalau cowok tiduri dia punya pacar, dia gak sayang, dia nafsu sama pacar. Sayang mungkin yes, tetapi dia lebih pilih untuk merusak. That's not love. Tapi manusia memang, apalagi anak muda, kita melekat dengan kebodohan. Atau kayak misalnya perempuan ya, ada cowok, sayang, aku sudah tinggalin orang tuaku demi kamu. Oh Romeo, bukan Romeo itu. Kita senang, padahal itu bodoh. Kalau orang tuanya jadi tinggalin, apalagi kamu. Nah, kenapa? Karena kita domba cenderung bodoh. Dan Alkitab mengatakan Amsal 22 ayat 15. Jadi coba yang ada cewek-cewek di kiri kanannya bilang jangan bodoh ya. It's okay untuk bodoh, tetapi jangan stay dalam kebodohan. Saya sampai hari ini masih banyak banget mengalami kebodohan. Ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, memang melekat. Jadi teman-teman jangan intimidasi dirimu. Kalau teman-teman pernah jatuh dalam seks bebas, teman-teman masih terjerat dalam pornografi, teman-teman masih punya hal-hal yang bodoh, don't judge yourself, but realize that we are full. Kita bodoh, tapi jangan stop di situ. Kita harus berubah. Karena Yesus itu bukan seorang intimidator, bukan. Kalau kamu lagi jatuh, iblis akan bilang, tuh kan memang kamu pendosa. Tapi Tuhan akan datang, dia bilang gini, anakku, kamu bukan pendosa, bangkit lagi. Tuhan gak ada bisnis dalam intimidasi. Ya, jadi orang-orang yang ikut Tuhan, dia gak mungkin gak mungkin. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan, nah ini dia. Tuhan mengasihi kita dan ada tongkat. Dan tongkatnya mungkin sesama tubuh Kristus, mungkin orang tua kita, mungkin ujian, tantangan. Tapi intinya sadari dulu bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda. Saya ketika menemukan firman Tuhan dan hari ini sampai hari ini belum pernah dan gak akan sempurna sampai saya ketemu dengan Yesus. Gak mungkin hidup saya sempurna sebelum saya ketemu Yesus. Ya, gak mungkin saya bisa mengenal Tuhan secara sempurna sebelum saya mengenal sama Kristus, sebelum saya ketemu dengan Kristus. Tapi saya gak akan pernah berhenti, saya belajar terus mengenal Tuhan. Tapi semakin saya belajar, semakin saya menyadari, dan dulu bodoh banget ya. Bahkan apa yang dulu saya khotbahkan, saya bilang, waduh ternyata kurang tepat. Jadi kita semua adalah manusia dalam proses. Ya, kita semua dalam proses. Tapi intinya saya semakin menyadari, khususnya dalam pernikahan, saya banyak banget dalam kebodohan. Tetapi kasih dari istri saya, itu yang menyadari saya bodoh, dan saya harus bertobat. Jadi istri saya gak judge saya. Dia gak bilang, kamu udah pendeta tapi kasar, kamu sudah pendeta tapi egois. Dia mengasihi tanpa syarat sebagai seorang penolong. Justru ketika dia mengasihi saya tanpa syarat, saya semakin menyadari saya bodoh sekali. Makanya love never fails. Kalau mau menyadarkan orang tuamu untuk dia berubah dan stop selingkuh, jangan hakimi dia mencoba. Kasihi dia tanpa syarat, dia akan menyadari kebodohan. Makanya kita bilang bahwa kabar baik itu menutup selubung. Jadi jangan hakimi orang supaya dia berubah. Jangan permalukan orang supaya dia berubah. It won't change them, because only love can change. Nah, ini kita mau belajar dari Tuhan kita.